Terima kasih Bapa di surga buat kesabaran, kasih karuniamu terus menjemput kami, kasih karuniamu terus menciumi kami. Engkau tetap sabar dengan keberadaan kami. Hari ini kami buka telinga kami untuk mendengar setiap kerinduan hatimu. Sehingga kami benar-benar bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hancurkan hati kami Tuhan. Hancurkan benteng-benteng yang masih ada di dalam diri kami. Semua kemunafikan kami, semua kesombongan kami, semua ego kami, hancurkan, rubuhkan Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh mengalami Engkau nyata di tempat ini. Tuhan, tidak ada satupun yang bisa memuaskan hati kami selain keberadaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, hari ini jamah setiap kami, berfirmanlah untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Silakan duduk. Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan Sarah. Ya, saya dapat ini dari gereja tentang kehidupan Sarah. Awalnya saya nggak paham, Tuhan ini kalau saya bercerita tentang Sarah harusnya ini bagi kaum perempuan, ya, harusnya bagi kaum perempuan. Tapi tadi malam Tuhan singkapkan sesuatu untuk apa yang akan kita baca hari ini. Sebelum kita memulai firman, please jangan keluar masuk ya. Kalau mau di luar saja. Kalau kamu duduk, duduk saja, jangan keluar masuk. Hormati Tuhan di tempat ini. Ada orang-orang yang dirindukan Tuhan untuk terus hadir di tempat ini, tetapi mereka memilih untuk berada di luar. Dan itu engkau sedang menyakiti hati Tuhan. Nah, saya mau kalian yang dipilih oleh Tuhan, belajarlah menghormati setiap Tuhan hadir di tempat ini, mengundang engkau untuk ibadah di tempat ini. Hadirlah. Karena Dia merindukan engkau. Dia merindukan kalian semuanya. Dia mengasihi kalian semua. Dia mencintai kalian semuanya. Dia mau mengubah hidup kalian dan Dia mau menitipkan agendanya kepada kalian semuanya supaya apa? Engkau benar-benar berfungsi menjadi duta kerajaannya. Amin. Kalian bisa mendengar saya? Amin. Nah sekarang saya mau cerita. Mungkin kalian yang di tempat ini karena tidak bawa HP, ya kalian tidak punya akses dengan berita-berita di luar. Saudara, berita di luar itu sangat menyedihkan. Sekitar 3 hari yang lalu itu ada seorang anak kelas 4 SD, kelas 4 SD. Dia memutuskan untuk bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Sepele saudaraku. Karena dia minta buku, dia minta pulpen, alat tulis, nggak dikasih sama orang tuanya. Karena nggak punya duit. Orang tuanya nggak punya duit. Saya pikir itu nggak hanya itu saja, tetapi perjalanan waktu hidupnya dia yang baru kelas 4 SD mungkin sudah mengalami yang namanya penderitaan demi penderitaan. Saudara, saya mau sampaikan kepada kalian semuanya, ini tanggung jawabnya siapa? Sampai dia tidak bisa membeli buku, tidak bisa membeli alat tulis, tanggung jawab siapa? Orang tuanya toh? Betul? Kalau kalian ini mungkin punya anak, engkau harus berpikir ke depan. Aku harus memberi makan kepada anak ini, menyekolahkannya, bertanggung jawab terhadap anak-anakku.
jangan egois. Nah, hari ini saya mau mengajarkan sesuatu supaya kalian tidak menjadi sangat miskin sampai-sampai nggak bisa membelikan alat tulis buat anakmu, dan sampai membuat anakmu memutuskan untuk bunuh diri dan pahit dengan keberadaan hidupmu. Saya mau kalian serius dengan hidup. Sesungguhnya anak-anak Tuhan yang terhubung dengan Tuhan, dia nggak mungkin miskin. Dia hidupnya limpah, diberkati luar biasa. Sebab Sang Pemilik segala sesuatu diam di dalammu. Engkau tidak mungkin miskin. Dan kalau engkau diberkati, engkau berfungsi memberkati orang lain. Jangan hidup untuk dirimu sendiri. Jangan egois. Jangan serakah. Karena keserakahanmu membuat kamu kehilangan nyawamu. Enggak ada orang serakah di dalam kerajaan sorga. Yang ada kerajaan sorga mengajarkan apa? Memberi. Membagikan. Tidak egois. Recording in progress. Ada lagi. Kemarin saya ditelepon sama seseorang. Dia berkata, "Ibu tolong. Anak ini kacau sekali. Hidupnya sangat frustasi karena melihat mamanya bingung. Kenapa? Dia balik lagi, Bu, dalam kehidupannya yang lama. Loh, padahal sudah didampingi, sudah baptis ulang. Awalnya dia Nasrani, kemudian dia murtad, kemudian dia masuk lagi Nasrani, murtad lagi. Bolak-baliknya seperti itu. Dan terakhir sudah saya dampingi, dan hari ini saya mendengar, memang dia sudah mulai keluar menjauh dari KKS ya. Menjauh dari sebuah komunitas yang saya pegang ini. Tapi saya mendengar hari ini, dia jatuh lagi di kubangan yang sama. Bukan di penjara, tapi di luar sana dia hidup di penjara oleh iblis. Paham kalian? Kalian bersyukur di tempat ini, setiap hari diingatkan untuk hidup terhubung dengan Tuhan. Orang yang di luar sana, meskipun mereka bebas, tapi hidupnya ternyata masih dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Anak ini curhat karena gini, papahnya sudah meninggal, punya papah tiri, sekarang ibunya aneh-aneh lagi gitu loh. Anak ini frustasi. Yang mau saya sampaikan kepada kalian semuanya, engkau yang berada di tempat ini, yang sudah mengerti dan mengenal terhubung dengan Tuhan. Hiduplah menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dibebankan Tuhan atas hidupmu. Amin. Hari ini kita akan belajar kehidupan Sarah. Ya, kita akan belajar kehidupan Sarah. Karena setelah saya baca, ada ayat ini yang mengatakan, wow, oh iya. Ini saya bisa ajarkan kepada kalian semua sebagai bapak-bapak. Ya, untuk menjadi seorang yang efektif bagi kerajaan surga. Apa? Efektif bagi kerajaan surga. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Satu Petrus 3 bisa? Oke. Yuk dibaca bersama-sama 2, 3. Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya.
jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram dan sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara, ayat ke-7 ini, perhatikan, ini buat kalian semuanya, betul? Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Jangan kamu bentak-bentak, jangan kamu marahi, jangan kamu pukuli, ya. Memukul bisa dengan kata-kata, memukul juga bisa dengan tanganmu. Oke? Hormatilah mereka sebagai apa? Teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Kalian mau saya khotbahnya teriak-teriak kayak hari Kamis atau gini aja? Gini aja. Gini aja. Tapi janji tidak ngantuk. Amin. Kok ngantuk pukuli dirimu sendiri. Wake up, saya harus terima benih Tuhan hari ini. Karena benih itu kalau tumbuh di dalam dirimu, engkau ajaib. Amin. Nah saudara perhatikan, sebagai laki-laki, kamu itu adalah pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Kalau kamu mengasihi istrimu, berlaku mengasihi dia, kamu menjadi orang yang punya akses menerima warisan, sehingga hidupmu sebagai laki-laki tidak miskin. Amin. Apa itu? Kasih karunia, pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Waktu kamu mengasihi istrimu, saya belum punya istri, Bu. Ibumu, ibuku saya sudah meninggal, saudaramu perempuan. Saya enggak punya saudara perempuan, siapapun yang itu perempuan, kamu harus menghormati mereka. Jangan kau siksa, jangan kau sakiti. Karena ketika engkau menghormati mereka sebagai wanita, engkau menerima akses untuk menerima warisan kasih karunia, yaitu kehidupan. Seluruh aspek di dalam hidupmu hidup. Aspek kesehatan, ekonomi, keluarga, pekerjaan, apapun itu hidup. Waktu kamu menghormati istrimu, doamu jadi tidak kamu berdoa apa saja dikabulkan. Ini kunci. Oke? Nah, sekarang bertobat. Ya, kalau engkau masih punya istri dan suka bermain drama, ya, selesaikan dramamu hari ini, tamat. Ya, bikin cerita baru karena engkau sudah menjadi ciptaan yang baru.
Nah, kembali kepada tema yang diberikan oleh gereja yaitu kehidupan Sarah. Nah, ini kita cek ya di ayat 6, ayat 6. Yang luar negeri bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Bisa ya? Sorry, saya tidak bawa translator. Ayat 6. Yuk, 2, 3. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Saudara perhatikan, kalian ini sebetulnya di hadapan Tuhan adalah mempelai perempuan, betul enggak? Sebagai mempelai perempuan engkau harus tunduk pada tuanmu. Siapa tuanmu? Yesus. Yesus itu siapa? Firman. Kalau engkau sebagai perempuan atau mempelai perempuan, engkau tidak menganggap Tuhanmu itu Tuhan, habis. Miskin. Nothing. Engkau bermain drama terus, ya munafik terus, hidupmu kacau, tidak pernah memperhatikan firman Tuhan. Engkau sebagai mempelai perempuan, engkau tidak tunduk kepada tuanmu, yaitu firman. Kejadian 18 ayat 12. Kejadian 18 ayat 12. Nah, kata-kata Sarah menganggap Abraham sebagai tuannya, itu keren loh. Kalau engkau berada pada di atasmu ada yang engkau hormati, dan secara hukum roh, secara firman Tuhan, engkau menghormati tuanmu, yaitu Tuhan, sebagai tuanmu yang harus engkau layani, hidupmu ajaib. Hidupmu ajaib. Coba dibaca. Jadi, tertawalah Sarah di dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Sarah menganggap Abraham sebagai tuannya. Bagaimana hubungannya dengan saya yang laki-laki? Apa pelajaran yang bisa saya tangkap dari semuanya ini? Kalian adalah mempelai perempuan, engkau harus menghormati Tuhanmu sebagai tuanmu. Kalau engkau tidak pernah memperhatikan firman Tuhan, engkau tidak tunduk pada tuanmu. Paham ya? Waktu engkau tunduk pada tuanmu sebagai mempelai perempuan, engkau menjadi sangat efektif bagi kerajaan surga. Sehingga tidak perlu ada yang namanya anak usia 4 tahun bunuh diri. Enggak perlu ada yang namanya istrimu melacurkan diri karena dia tidak bisa makan. Oleh karena kamu malas tidak bekerja dan tidak terhubung dengan Tuhan. Istrimu melacurkan diri supaya dia bisa beli baju, bisa beli sepatu, dianggap wah oleh lingkungannya. Gara-gara siapa? Laki-laki yang tidak bisa menafkahi istrinya. Saudara saya kalau bicara keras, karena meskipun saya keras seperti ini, banyak yang dengar telinga kanan keluar telinga kiri. Engkau mengerjakan itu lagi, itu lagi. Saya mau hari ini engkau sungguh-sungguh memperhatikan setiap firman yang kau dengar. Engkau mengerti dan engkau berkata, Tuhan, aku mau terhubung dengan engkau. Tuhan, aku mau menghormati engkau sebagai Tuanku. Berkatilah aku. Maka kamu diberkati. Amin. Semudah itu. Semudah itu. Semudah engkau berkata, Tuhan, aku mau bertobat sungguh-sungguh. Aku mau menghormati engkau. Berkati aku. Kamu diberkati.
bukan cara pikirmu yang wah kamu pinter yang namanya berbisnis. Sehebat-hebatnya engkau berbisnis, kalau engkau tidak terhubung dengan Tuhan, hari ini hancur. Karena firman sudah mengatakannya. Aku akan menggoncangkan langit, aku akan menggoncangkan daratan, aku akan menggoncangkan lautan. Tetapi tinggal tetap yang hidup di dalam firmanku. Betul? Percuma engkau menjadi sangat cerdas, sangat pintar. Tanpa Tuhan engkau tetap hancur. Wahyu 19 ayat 11 sampai 14. Wahyu 19, 11 sampai 14. Yuk kita baca. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Terus? Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup di dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Wahyu 19 ayat 11 sampai 14 itu cerita bahwa firman itu Yesus sendiri. Betul? Dan dia rajamu dan dia tuanmu. Kalau engkau tidak menghormati firman, tidak pernah punya kerinduan untuk merenungkan firman, engkau tidak menghormati tuanmu. Ujung-ujungnya apa? Miskin. Ujung-ujungnya apa? Gagal. Ujung-ujungnya apa? Kalah dengan hawa nafsumu. Wahyu 21 ayat 2 dan 9. Wahyu 21 ayat 2, kemudian nanti ayat 9. Ini saya sedang menunjukkan bahwa firman itu adalah Yesus. Dan kalian adalah mempelainya, oke? Semua meskipun laki-laki disebut mempelai perempuan. Saudara paham ini? Paham. Berarti sebagai mempelai perempuan engkau harus menghormati mempelai laki-laki sebagai tuanmu, majikanmu. Bagaimana hari ini kamu nggak bisa ngelihat Yesus? Firman itu Yesus. Engkau tidak menghormati. Engkau tidak menghormati tuanmu. Yuk baca. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepada katanya, marilah. Marilah ke sini, aku akan apa? Menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Sekali lagi, kalian semuanya adalah mempelai perempuan. Meskipun secara gender kamu laki-laki, tapi kamu adalah mempelai perempuan. Engkau harus tunduk kepada tuanmu. Sama seperti Abraham, sama seperti Sarah menganggap Abraham sebagai tuannya. Sarah itu perempuan. Kalian adalah mempelai perempuan. Kalian harus belajar dari Sarah. Anggap dia tuanmu. Dia memang tuanmu. Tuhan Yesus Kristus itu tuanmu. Engkau harus menghormati tuanmu. 2 Korintus 11 ayat 2. Ini saya sedang membukakan sebuah pemahaman
kalian harus tunduk kepada tuanmu. 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Betul? Sekarang udah paham? Bahwa walaupun sebagai gendernya laki-laki, tetapi kalian disebut mempelai perempuan. Berarti sama seperti Sarah menganggap Abraham tuannya, kamu juga harus tunduk kepada mempelai laki-laki. Amin. Saudara nangkap apa yang saya sampaikan? Karena tema dari gereja ini kehidupan Sarah, engkau harus mempelajari kehidupannya Sarah. Nah sekarang, poin yang paling penting hari ini, bagaimana sebagai laki-laki engkau berfungsi, sebagai mempelai perempuan engkau bisa bersinergi dengan mempelai laki-laki, bekerja sama. Amin. Amin enggak? Haleluya. Masih ngikuti saya? Poin yang pertama, sebagai mempelai perempuan, engkau harus tunduk kepada tuanmu, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman. Jadi mulai hari ini engkau harus menghormati, karena ini adalah tuanmu. Amin. Setelah engkau mengerti ini, coba perhatikan kembali ke 1 Petrus 3 ayat 1. 1 Petrus 3 ayat 1. 2, 3. Itu untuk siapa? Untuk istri saya, Bu. Untuk kamu. Bisa paham enggak? Kamu kan istrinya Tuhan Yesus toh? Mempelai perempuan toh? Loh, saya ini ngajari sesat apa benar? Loh kan tadi udah saya bukain bahwa kalian ini mempelai perempuan. Sebagai mempelai perempuan tunduk pada suaminya. Demikian juga kamu semuanya ini. Hai istri-istrinya Yesus, tunduklah kepada suamimu. Suamimu siapa? Yesus Kristus. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuanmu. Kamu tidak perlu khotbah. Tetapi mereka melihat segala perbuatanmu, mereka bertobat. Amin. Oleh karena kamu sebagai laki-laki tunduk kepada tuanmu, yaitu firman. Bukankah itu amanat agung? Jadikanlah semua bangsa murid. Berapa banyak yang sudah kamu muridkan? Saya tanya. Itu perintah loh. Saudara jangan ada yang ngantuk. Kalian semuanya laki-laki. Berapa banyak orang yang sudah engkau muridkan? Atau pertanyaannya saya balik. Atau kamu sudah banyak menghancurkan anak-anak Tuhan? Renungkan itu. Engkau melukai anak-anak Tuhan. Engkau menjadi batu sandungan bagi anak-anak Tuhan. Sementara firman Tuhan berkata, sebelum Yesus terangkat ke surga, perintahnya adalah jadikan semua bangsa muridku. Pertanyaannya, berapa banyak yang sudah memuridkan? Atau kamu merusak generasi yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi alatnya, kamu rusak dengan narkoba. Kamu rusak dengan tipuanmu. Kamu rusak dengan seks bebasmu. Ngerti saudara?
Kamu sakiti hatinya dengan keserakahanmu. Perintahnya, jadikan semua bangsa muridku. Aku enggak bisa khotbah, Bu. Aku kan bukan pendeta. Hai saudara, lihat ayat itu. Kamu enggak disuruh jadi pendeta. Tapi ini loh, mereka bertobat karena melihat perilakumu yang sudah berubah menjadi sama seperti Yesus. Tanpa perkataan kamu memenangkan mereka. Ngelihat tingkah lakumu ini loh. Mereka lihat Yesus di dalammu. Aduh saudara, nangkep enggak ini? Nangkep? Suruh khotbah enggak? Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuanmu. Kelakuanmu. Sekali lagi, berapa banyak yang sudah kamu muridkan? Ini perintah. Dan tidak sulit kok, nggak disuruh khotbah kok. Hidupmu yang tunduk pada firman Tuhan, hidupmu yang tunduk pada Tuanmu, yaitu firman. Kamu baca, kamu renungkan, kamu mulai berubah, menjadi sabar, menjadi murah hati, menjadi orang yang penuh penguasaan diri, menjadi orang yang penuh kasih, bukan pahit, bukan pemarah, tapi penuh kasih, penuh sukacita, damai sejahtera. Engkau mengalirkan sukacita, engkau mengalirkan damai sejahtera kepada mereka. Sehingga ketika mereka bertemu dengan engkau, wah, ini seperti Yesus. Kok kamu bisa berubah seperti ini? Ajari saya. Tanpa perkataan, engkau memenangkan orang-orang di sekeliling. Amin. Sehingga tidak perlu lagi ada anak-anakmu yang menjual dirinya. Karena engkau miskin. Kenapa engkau miskin? Tidak terhubung dengan sang mempelai laki-laki. Tidak ada lagi anak-anak yang bunuh diri oleh karena melihat kelakuan bapaknya pahit. Tapi engkau sebagai mempelai perempuan, sebagai seorang ayah, tunduk pada firman, tunduk pada Tuanmu. Ketika engkau tunduk pada Tuanmu, engkau sedang menghormati Dia, engkau terhubung dengan Dia. Tidak ada satupun orang yang terhubung dengan Tuhan yang miskin, tidak ada. Mereka limpah, sebab firman Tuhan berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberimu hidup dan hidup yang berkelimpahan. Jadi nggak mungkin miskin, nggak mungkin kere, nggak mungkin anakmu harus bunuh diri gara-gara nggak bisa sekolah. Kalau kamu sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan, kamu limpah. Nggak perlu jualan narkoba, nggak perlu tipu sana tipu sini, nggak perlu. Cukup engkau tunduk pada firman Tuhan, tunduk pada Tuanmu Yesus Kristus, nyatu dengan Dia. Logikanya bagaimana sih? Gini loh, hatimu yang sudah beres, ketika engkau dengar firman, engkau berubah. Tadinya keras kepala, engkau menjadi lembut, mudah diajar, mudah dibentuk, gampang berubah. Terus kemudian kamu baca lagi, terlebih baik adalah memberi daripada menerima. Tadinya kamu serakah, semua kamu kantongi sendiri, untuk dirimu sendiri. Supaya kamu dianggap, wow, aku orang terkaya seluruh Indonesia. Bahkan seluruh jagat raya. Untuk apa? Kesombonganmu, kebanggaanmu. Hari ini aku berkata, ketika engkau mendengar suara Tuhan,
terlebih baik memberi daripada menerima. Engkau menjadi murah hati, berubah. Menjadi orang-orang yang murah hati, bukan egois, serakah. Engkau yang tadinya terikat dengan kuasa kegelapan roh-roh perjinahan. Saudara, kalian yang pernah pergi ke dukun, pernah punya jimat, kalau ini tidak kamu batalkan, itu bagian bawahmu itu minta dilayani terus. Lu benar. Karena perjinahan secara roh, karena kamu berdatangan ke dukun ya, bertanya kepada dukun, mengikat janji dengan iblis. Perjinahan di roh mengakibatkan engkau secara fisik berjinah, pengen jinah terus. Hawa nafsu seksmu itu brutal, seperti setan. Hari ini, jika engkau punya jimat-jimat, segera putuskan hubunganmu. Engkau menjadi orang yang kudus, karena tidak ada pejinah yang masuk surga. Kalau pejinah itu dibilang tidak masuk surga, berarti sepanjang dia hidup di bumi miskin enggak? Ditanya kok. Saya itu tanya dijawab loh. Ini seorang pejinah ini hobinya seks terus ya, kemana-mana itu spermanya dicek-cek ke perempuan sini, perempuan sana, nanti ganti lagi. Wah, kemana-mana gitu loh. Tidak ada pejinah yang masuk surga. Berarti sepanjang dia hidup di bumi ini terhubung dengan Tuhan enggak? Tidak. Miskin enggak? Miskin. Sudah pasti 100% miskin. Semua akan dihabisi. Ya, karena tadi itu kan dia melayani setan. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. You cerdas dong, ayo. Jangan mau lagi ditipu sama iblis. Anak-anak Allah itu harus cerdas secara rohani. Ojo plonga-plongo ngono loh. Oke? Ayat berikutnya, 1 Petrus 3 ayat 2. 5 menit lagi saya selesai. Tenang. Ayo ayat 2. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi yang penting kamu perhatikan adalah murni. Apa lawannya murni? Drama. Drama toh? Murni itu apa sih? Apa adanya. Enggak pernah main drama gitu loh, ditutupi pakai topeng. Serigala berbulu domba. Murni dan saleh. Ya, terus? Hidup istri mereka itu murni dan saleh. Hari ini kalau engkau masih penuh dengan kemunafikan, tipu-tipu sana sini, bertobat. Orang yang suka tipu-tipu pasti miskin. Ini aku bicara benar. Orang tipu-tipu sana sini, ujungnya itu kayak sepandai-pandai tupai melompat. Iya kan? You tipu sana, you tipu sini, you tipu sana. Kamu kayak tupai. Tunggu aja, bentar lagi jatuh. Lanjut. Lanjut. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang, ini bicara tentang kemewahan. Tidak penting itu kemewahan ya. Terus kamu harus hidup sederhana apa adanya, supaya nggak usah pinjol. Lanjut. Tapi perhiasanmu ialah
Manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Lawannya lemah lembut itu apa? Atos, keras. Keras, susah diomongi, susah berubah. Aku ya gini nih, you mesti terima aku apa adanya. Lemah lembut dan tentram. Apa itu tentram? Lawannya tentram apa? Hah? Kemerungsung, senggol bacok, emosi. Ya, terus? Dan sangat berharga di mata Allah. 6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menemai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Sekali lagi hari ini Tuhan memberikan kepadamu arahan untuk engkau bisa dipakai sebagai mempelai perempuannya. Bayangin mempelai manten jalan sendiri-sendiri, aneh enggak? Wah, belum dinikahkan sudah cerai itu ya kan? Imajinasikan dong. Kalau kamu mempelai perempuan, Yesus mempelai laki-lakinya, kamu kan harusnya jalan bareng-bareng toh? Berarti sepakat toh dengan firman Tuhan. Dan dia berkata, hei, kamu tanpa perkataan memenangkan orang-orang di sekelilingmu. Karena mereka melihat perbuatan. Hari ini, biarlah kuasa tubuh dan darah Yesus mengubah hidupmu. Yang tadinya keras seperti batu, menjadi mudah diajar, mudah dibentuk. Dan ketika kamu menjadi satu dengan tubuh dan darah Yesus, DNA Kristus itu menyatu dengan engkau. Semua yang keras-keras, semua yang jahat-jahat diubah menjadi baik sama seperti dia. Waktu kamu makan tubuh dan darah Yesus, kamu seperti mencangkokkan dirimu dengan Yesus. Suami istri, itu kan kalau bersetubuh jadi satu tubuh toh. Ojo pikir sing ngeres-ngeres, aku cuma ngajari. Betul ya? Kalau kamu intim dengan Yesus, kamu menyatu dengan Yesus, Yesus diam di dalam kamu, kamu kaya. Enggak perlu jualan narko, enggak perlu tipu-tipu, enggak perlu rampok, enggak perlu. Enggak usah saya lanjutkan. Dia sangat mencintaimu. Haleluya. Dia sangat merindukanmu. Hari ini saya menangis kenapa? Ada orang-orang yang dirindukan hadir di tempat ini. Tapi dia nunggu. Tidak juga hadir di tempat ini. Padahal Yesus mencintainya. Yesus rindu dengannya. Kalian yang hari ini hadir, kalian sungguh dirindukan oleh Tuhan. Dia rindu untuk menyatu dengan engkau. Sehingga engkau memiliki yang namanya pribadi yang baru, manusia baru, ciptaan yang baru. Sama segambar serupa dengan Yesus. Amin. Mari bangkit berdiri. Kelem diapusi setan, dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suara
Galileo, ojo gelem diapusi setan, dengarkan saja firman